Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوفانا على ميلادهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما تذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة وليس على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh. Thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال. Sampai sifat kudrat ini. Qauluhu wa amma burhanu wujubu ittisafu ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fa li'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadis. Berikutnya akan berbicara tentang dalil atau burhan atau argumentasi yang menguatkan bahwa wajib bagi Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Ini 4 sifat dikumpulkan jadi satu, diberikan dalil sekalian. Kalau yang lain kan satu sifat, satu dalil. Ini 4 sifat dikumpulkan menjadi satu, diberikan satu dalil. Kenapa? Innama jama'uha fi dalili wahid. Sungguhnya dikumpulkannya 4 sifat ini dengan satu dalil. Karena littihadil lazim ala nafiha,
Karena keempatnya itu adalah perkara yang saling berkaitan. Atas ketiadaannya alam, ketiadaannya sesuatu. Bahwa adamu wujudu syai' minal alam. 4 sifat ini didalili jadi satu dengan dalil wujudnya alam semesta. Kenapa dikaitkan menjadi satu? Karena keempatnya ini menjadi bukti atas kemunculannya wujudnya alam semesta, bahwa hilangnya salah satu dari 4 sifat tersebut akan berkaitan dengan tidak wujudnya alam semesta. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Salah satu hilang, maka alam ini tidak akan pernah wujud. Maka dijadikan satu karena keempatnya ini menunjukkan bahwa bukti 4 sifat ini ada pada Allah karena wujudnya alam. Alam ini sudah nyata wujud, alam ini sudah terlihat wujudnya, maka dibuktikan 4 sifat ini pasti ada pada Allah. Karena hilang salah satu sifat ini pada zatnya Allah, maka tidak akan wujud alam semesta. Wa adamu wujud syai' min alam. Wa wajhul luzum fil qudrati, maka wajah atau arah kelaziman dari sifat kudrat annahu, sungguhnya idzan tafat sabata zidduha, apabila hilangnya kudrat maka akan terjadi adanya lawannya dari sifat kudrat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-ajzu, akan adanya sifat ajz atau lemah bagi Allah. Wa hina idzin la yujadu syai'in minal alam, apabila Allah itu lemah, tidak ada sifat kudrat pada dirinya, maka tidak akan bisa menciptakan alam semesta. Lemah, tidak adanya sifat kudrat, maka tidak bisa menciptakan sesuatu. Maka mustahil bagi Allah bersifatan ajz, wajib bagi Allah bersifatan kudrat. Kenapa? Karena sudah tampak wujudnya alam semesta. Wong alamnya sudah wujud, alamnya sudah nongol, maka pasti penciptanya harus bersifat kudrat. Nggak mungkin wong alam sudah wujud kok bertanya Tuhan kudrat nggak ya? Wong alamnya sudah wujud, gitu loh. Alamnya sudah nyata, tercipta, maka pasti yang menciptakannya bersifatan kudrat, bersifatan kuasa. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ada sifat kuasa tapi alamnya wujud, ya berarti akan punya sifat lawannya, yaitu ajz. Lah kalau ajz, ya enggak mungkin bisa menciptakan alam. Oh, Allah itu ajz, tapi alam ini tercipta, ya bukan dia Tuhannya berarti. Yang menciptakan alam bukan dia, yang menciptakan alam harus yang bersifat kudrat, bukan yang bersifat ajz. Wa hina idzin la yujadu syai' minal alam wajhul luzumi fil iradah, maka wajah kelazimannya iradah, sifat iradah bagi Allah annahu idzan tafat sabata dzidduha wa wal karaha, apabila tidak bersifat iradah
maka akan bersifat karohah. Bimakna adamul iradah, yang maknanya adalah tidak adanya sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza thabata didduha bihadzal makna intafatil qudrati li'annaha far'un anil iradah fi ta'akkuli. Wa idza intafatil qudrat thabata didduha wa wal ajz wa hina idzin la yujadu syai' minal alam. Apabila tidak ada sifat iradah, maka akan adanya sifat karohah, yang maknanya karohah itu adalah adamul iradah. Ini karohah yang dimaknai oleh akli. Karena ada iradah, ada karohah yang maknanya syar'i. Kalau karohah yang makna syar'i adalah makruh, tidak disenangi. Kalau karohah yang maknanya akli adalah tidak adanya sifat iradah, maka akan adanya sifat karohah. Ahli sunnah menetapkan karohah di sini bermakna akli, bukan makna syar'i. Beda dengan Mu'tazilah yang menetapkan karohah di sini maknanya makna syar'i. Apabila ditetapkan zidnya bihadzal makna intafatil qudrat, kalau Allah bersifatan karohah, maka ya juga pasti Allah nggak akan kudrat, pasti juga bersifat ajaz li'anaha far'un anil iradah. Karena yang namanya kudrat itu adalah kaitan dari adanya iradah. Kudrat iradah itu berkaitan menurut akal. Kalau ada kudratnya pasti ada iradahnya. Kalau ada iradahnya ya pasti ada kudrahnya. Ini karena keduanya dalam penciptaan sesuatu nggak bisa dipisahkan. Kudrat itu memunculkan, kalau iradah menentukan. Maka nggak bisa dipisahkan keduanya. Maka menurut akal dikatakan sebagai far'un menurut akli. Wa idzan tafatil qudrah, apabila hilang sifat qudrah sabata diduha wal aju, maka akan ada sifat lawannya yaitu lemah. Wa hina idzin, maka seketika la yujadu syai' minal alam, maknanya seketika tidak adanya kudrat, maka tidak akan pernah muncul alam semesta. Tapi nyatanya alam semesta sudah muncul. Kalau alam semesta sudah muncul, pasti Allah bersifat iradah, pasti pula bersifat qudrah. Ini dibuktikan karena kemunculannya alam. Nggak mungkin alamnya sudah muncul tapi Allahnya atau Tuhannya tidak bersifat dengan iradah, tidak bersifat dengan kudrat. Ini mustahil. Jadi dua sifat ini menurut akal adalah suatu yang berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Terus wa wajhul luzumi fil ilmi, begitu pula lazimnya dengan sifat ilmu. Anahu idzan tafa sabata ziddu, apabila hilang sifat ilmu maka akan terjadi lawannya dari sifat ilmu, yaitu al-jahlu, yaitu bodoh. Artinya tidak adanya ilmu. Wa idza tsabata didduhu intafatil iradah, kalau sifat juhul, sifat ilmu enggak ada, maka akan adanya sifat bodoh.
Kalau adanya sifat bodoh, maka akan menghilangkan iradah. Kenapa? Karena yang kamu kehendaki itu harus kamu tahu. Masa mau menghendaki tapi nggak tahu? Saya pingin buat mobil. Kamu tahu mobil? Belum tahu sih. Nah, gimana mau bikin mobil tapi nggak tahu mobil? Maka sifat ilmu itu harus ada pada Allah karena adanya sifat iradah yang bisa ditentukan itu pasti diketahui. Kalau nggak ada ilmunya, ya nggak bisa menentukan sesuatu. Apa yang mau ditentukan? Nggak ada pengetahuannya. Jadi apabila tidak adanya sifat ilmu, maka akan adanya bodoh. Kalau adanya bodoh, maka akan hilang sifat iradah, li'anahu la yata'akkalul iradah min ghairi ilm. Karena kata akal, tidak mungkin ada iradah tanpa adanya ilmu. Coba ada orang gila tapi punya keinginan yang kuat, ada? Ini orang gila ini kemauannya tinggi. Kemauan apa? Orang gila nggak mau kemauan apa? Kenapa nggak punya kemauan? Lah nggak tahu apa-apa, dia nggak punya pengetahuan. Bagaimana punya keinginan? Syaratnya punya keinginan harus punya pengetahuan, itu menurut akal gitu loh. Makanya dikaitkan. Wa idzan tafatil iradah sabata didduha ila akhiri ma taqaddam. Apabila tidak adanya sifat iradah, maka akan kembali tidak adanya sifat qudrat seperti yang telah lalu. Jadi berkaitan tiga ini. Qudrat, iradat, ilmu. Kalau enggak ada qudrat, adanya ajz. Kalau enggak ada karoha, kalau enggak ada iradah, adanya karoha. Kalau enggak ada ilmu, adanya juhul. Ilmu berkaitan sama bisanya adanya ilmu, adanya kehendak. Adanya kehendak, adanya qudrat. Apabila hilang salah satunya, maka tidak akan muncul alam semesta, karena akan menghilangkan sifat yang lainnya gitu loh. Hilang iradah, hilang qudrah, hilang ilmu, hilang iradah. Itu kaitannya begitu gitu. Terus wa idza sabata didu intafat iradah. Li'annahu la yata'akkalu iradah min ghairi ilmi, wa idza intafatil iradah sabata diduha ila akhir ma taqaddam. Wa wujuhul luzumi fil hayat, maka wajah lazimnya sifat hayat. Anahu idzan intafatis salasatin qablaha. Apabila hilang sifat hayat, ini por lagi, semua hilang. Lah iyalah, mau mati masa ada bisa. Enggak qudrat, enggak iradat, enggak ilmu. Anahu idzan tafatin tafatil salasah qablaha bal jami'a sifat li'annaha syartun fiha. Bahkan seluruh sifatnya akan hilang, nggak cuma tiga, samanya hilang, basornya hilang, kalamnya juga hilang. Kenapa? Karena nggak adanya sifat hayat yang menjadi syarat menurut akal. Wa idzan tafatis salatatil madhkurah sabata addaduha wa minhal ajzu ila akhir ma taqaddam. Kalau hilang hayat, maka hilang kesemuanya, irodahnya, ilmu hilang, irodah hilang, qudrat juga hilang. Maka dari itu keempat sifat ini digabung jadi satu dengan satu
tahlil. Kenapa? Karena satu dalil itu yaitu wujudnya alam ini berkaitan dengan keempat sifat tersebut. Kalau nggak ada salah satunya, tidak akan wujud alam semesta. Sedangkan alam semesta sudah wujud, maka akal menetapkan wajib penciptanya punya 4 sifat. Fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadis. Fali'annahu ila akhiri takriruhu hakadha law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadis. Lakin adamu wujudu syai' minal hawadis muhalun. Tapi tidak adanya wujudnya hawadis muhal. Enggak adanya wujudnya hawadis muhal. Emang hawadis wajib wujud? Hah? Kok enggak adanya wujudnya hawadis muhal? Kenapa? Fama ada ilaihi wa wantafa syai'un minha muhalun. Maksudnya wujudnya hawadis, tidak wujudnya hawadis itu mustahil karena sudah kelihatan. Bukan hawadis wajib wujud, bukan. Karena hawadis sudah kelihatan wujudnya, maka wajib wujudnya hawadis itu menunjukkan kepada penciptanya punya 4 sifat gitu loh. Bukan hawadisnya wajib wujud, tapi hawadis yang sudah wujud itu wajib menunjukkan kepada penciptanya. Adamu wujudu syai' minal hawadis muhalun. Tidak wujudnya hawadis itu mustahil. Kok mustahil? Wong sudah kelihatan mata, maka nyata wujudnya hawadis. Mustahil enggak wujud. Meja segede ini dikatakan meja ini enggak wujud, nah kan senewen. Wa huwa intifa'u syai' minha muhalun wa idza istihala intifa'u syai' minha thabata wujudiha wal madlub fal musannif dzakara syartiyah wa khatful istisna'iyah li dhuhuriha. Maka musannif dalam hal ini menetapkan syartiyahnya di dalam qiyas dan menghilangkan istisnaiyah karena sudah nyatanya keterangan tersebut. Qaluhu lawin tafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadis i'tiradha bi anna hadzal mulazama mamnu'ah. Ada bantahan, sungguhnya kaitan mengaitkan hal ini adalah tercegah. Li'anahu la yalzamu min intifa'i sifatil ma'ani adamu wujudu syai' minal hawadis. Bal yajuzu intifa'uha wa tujidu hawadisi. Karena boleh saja tidak adanya sifat ma'ani, tapi alamnya tetap wujud. Nah, ini ada bantahan. Kan dikatakan di sini, kalau nggak ada sifat yang 4 ini, maka hawadis nggak akan wujud. Dibantah, bisa saja wujud hawadis tanpa adanya sifat ma'ani. Listina diha ilal ma'nawiyah, karena adanya sifat ma'nawiyah katanya. Ini yang bantah siapa? Yang bantah siapa? Enggak ngerti ini. Yang bantah ini siapa? Tidak adanya sifat ma'ani tidak bisa menjadikan hilangnya alam. Boleh saja alam tetap wujud walaupun nggak ada sifat ma'ani, tapi
adanya sifat ma'nawiyah. Siapa yang bantah ini? Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah tidak menerima sifat ma'ani, tapi menetapkan adanya ma'nawiyah. Bukan adanya sifat ma'nawiyah, bukan adanya ma'nawiyah sebagai apa? Ma'nawiyah sebagai apa? Sebagai zat. Ma'nawiyah sebagai sifat, kita yang menerima. Kalau Mu'tazilah, ma'nawiyah sebagai zat, gitu, bukan sebagai, tapi masih menerima. Kalau filsafat menolak, enggak sebagai sifat, enggak sebagai zat, itu filsafat. Lebih kumprung otaknya, maksudnya lebih error. Mu'tazilah ya rada error dikit lah maksudnya. Artinya ijtihad mereka, pedoman mereka berbeda dengan pedoman pemikirannya Ahlus Sunnah ala Imam Asy'ari. Mereka tetap pengennya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan pengikut Imam Asy'ari, gitu loh. Saya Ahlus Sunnah tapi ikut, gitu loh. Lah kalau kita Ahlus Sunnah dengan ala madhabi Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang menetapkan bahwa menerima sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kama taqulu bil Mu'tazilah fa innahum la yuthbituna sifatal ma'ani. Kata Mu'tazilah, enggak ada sifat ma'ani itu. Wa innama yuthbitunal ma'nawiyah, yang ada itu ma'nawiyah. Fayaquluna huwa qadirun bidzatihi la biqudratih. Allah itu qadirun bila kudrat. Allah itu qadir bidzatnya, zatnya qadiran, tapi enggak ada sifat kudratnya, gitu loh. Muridan bidzatihi la bil iradah. Allah itu pada zatnya muridan, yang menghendaki sesuatu zatnya Allah, tapi enggak pakai sifat iradah, gitu loh. Jadi bisa saja bikin alam, kata siapa enggak bisa. Ini jangan ngawur ente Imam, ini dibantah kita. Mau enggak ada sifat ma'ani kok alam enggak wujud, kata siapa, begitu loh. Bisa saja alam wujud walaupun enggak ada sifat ma'ani. Bahkan memang enggak perlu sifat ma'ani, kata dia. Ngapain ada ma'ani? Wong ada ma'nawiyah, ada zat yang ma'nawiyah, gitu loh. La bi irada zaidatun alaiha wa hakadha walidzalika rataba fil kubra. Dan ini tuliskan di dalam Syarah Kubra. Adamu wujudu syai' minal hawadis ala intifa'il ma'nawiyah la ala intifa'il ma'ani. Bahwa tidak wujudnya sesuatu bagi hawadis itu karena ketidakadanya ma'nawiyah, bukan ma'ani justru. Nah, kalau kan kita dibalikkan. Kalau kita kan ngomong tidak adanya sifat ma'ani, maka nggak akan wujud alam. Kata Mu'tazilah, nggak begitu. Nggak ada ma'nawiyah, baru nggak ada alam. Ente ini ngawur aja. Jadi ente mau ikut pendapat Mu'tazilah atau Imam Asy'ari, gitu loh. Kedua-duanya tetap menisbatkan Tuhan itu pasti ada. Tuhan itu pasti qadir, murid, alim, hayat, pasti. Tinggal itu mau dijadikan apa, begitu loh. Mau dijadikan sifat atau zat. Kalau Mu'tazilah itu dijadikan zat. Bagi kita, kalau sifat-sifat itu jadi zat,
berarti ada tersusun beberapa zat gitu loh. Ada zat yang qadir, ada zat yang murid, ada zat yang alim, ada zat yang hayyun, zat yang sami', zat yang basor. Ini bagi kita begitu, berarti zatnya tersusun. Maka bagi kita itu semua bukan zat tapi sifat. Nah, bagi Mu'tazilah kalau sifat berarti kayak makhluk. Makhluk itu qadir karena adanya kudrat. Makhluk itu murid karena adanya iradah. Makhluk itu disebut alim karena adanya. Masa Tuhan sama dengan kita gitu loh. Nah biar nggak sama gimana? Ya dibuang ma'aninya. Bagi kita ini nggak bener. Kalau untuk mengatakan Allah dengan kita beda, harus membuang sifat ma'ani, ini kejauhan maksudnya. Pemikirannya nggak beres gitu loh. Sama aja kamu punya sepatu kekecilan, jarinya dipotong gitu loh. Ini sepatu dipakai sempit biar pas, jarinya dipotong. Harus potong 5 jari biar masuk. Begitu dipotong ya masuk pas memang. Tapi nggak waras kamu belain sepatu motong jari gitu loh. Lah, hanya untuk menetapkan Allah beda dengan makhluk, membuang sifat ma'ani kata akal, ini nggak waras gitu loh. Nah harusnya bagaimana? Ya harusnya dibedakan saja sifat ma'ani kita dengan sifat ma'aninya Allah gitu loh. Allah kudrat bila alat, Allah murid bila fikir, Allah ilmu bila qalb, Allah hayat bila ruh. Begitu mestinya. Allah melihat tanpa mata, Allah mendengar tanpa melihat, tanpa mata, mendengar tanpa telinga, bicara tanpa huruf suara. Itu makna beda, selesai masalahnya. Nggak perlu motong jari kan, nggak perlu. Ya kalau mau dipotong kukunya aja lah, potong lah, nggak usah jarinya. Duh, kok jarinya dipotong, repot dong ente lah. Terus kapan numbuh jarinya lagi? Ini nggak numbuh lagi. Waduh. Sama aja ente amputasi kaki dong. Ini pendapat Mu'tazilah begini, wa ujiba, dijawab oleh musannif bi anal qaula bi isbatil ma'nawiyah dunal ma'ani. Adapun perkataan menetapkan ma'nawiyah tanpa adanya ma'ani, fayakunu qadiran bila kudrah, muridan bila irada, wa hakadha wadihul batlan. Ini perkataan nyata-nyata batalnya menurut pemikiran ahlu sunnah gitu loh. Kalau pemikiran Mu'tazilah sah banget lagi, bukan sah lagi, ini sah banget. Pikiran kamu yang enggak bener. Ini kata Mu'tazilah. Makanya jangan kontok-kontokan aja, sudah pakai aja lah, udah. Yang penting jangan kumpul sama saya kamu pikirannya. Falidzalika lam yaktaridil musannif bihi wa bihadzal jawab yundafi'ul i'tirad. Maka jawaban itu adalah menolak adanya bantahan aidon bin man'i al-mulazamatil madhkurah li jawazi intifaiha wa yukhadul hawadis wa yujidul hawadis.
Likauni mujiduha illatun awi tabi'atun kama yaqulu tabaiyun wa ma fi ma'nahum la'anahumullahu ta'ala ala kalamil musannifi mabniun alal batlanil illah wa tabi'iyah fala yaruddu alaihi ma dzakara hatta yahtaju lil jawabi anha. Kata musannif, lah mau dijawab apa, wong nggak waras nanyanya. Mau jawabnya apa, udah mau pikiran nggak waras itu sudah kita iyain saja sudah. Ngomong tapi orang ngerti sing diomong. Ya, artinya nggak ngerti ini konsekuensi dari pertanyaan itu apa, begitu loh. Jadi musannif mengatakan ini adalah perkata yang batal, menisbatkan kudrat menisbatkan qadir bila kudrat itu batal, gitu loh. Ada orang nggak duduk tapi disebut yang duduk, itu gimana pikirannya? Gitu loh, ini pola pikir yang normal, yang umum begitu. Ada orang nggak berdiri disebut yang berdiri, gitu loh. Ada orang nggak ganteng disebut yang ganteng. Ada orang nggak jenggotan disebut bewok, gitu loh. Boleh nggak? Boleh kalau itu nama. Namanya siapa nih? Bewok. Emang namanya bewok, padahal nggak punya. Lagi nggak punya jenggot dipanggil bewok, berarti apa itu? Nama, bukan sifat, gitu loh. Nggak punya rambut dipanggilnya gondrong. Kayak Kandi kan mau cukur, mau panjang, drong ini kayaknya. Itu biar pasang gigi tetap ompong undangnya. Karena emang panggilannya ompong, gitu loh maksudnya. Jadi ini mau bicara sifat, bukan mau bicara nama. Lah contohnya nama apa? Kayak kebon nanas. Gak ada nanasnya. Rawa badak, tapi nggak ada badaknya. Boleh nggak? Kenapa sih? Nama, bukan sifat, gitu loh. Kalau sifat ya nggak bisa. Bagaimana mau mensifati maknawiyah tapi nggak ada ma'aninya, bagaimana bisa? Nggak ada sebabnya, gitu loh. Ya, jadi ini kata musannif ini batal, nggak bisa, kaitan ini nggak bisa dipisahkan, maka ya nggak perlu dijawab lagi. Bimana ilmu lazama, dengan tercegahnya kelaziman al-madkura li jawazi intifaiha wa tujidul hawadis. Enggak adanya sifat-sifat ini tapi adanya hawadis, ini batal pengkaitannya. Likauni mujiduha illatun wa tabi'atun. Kalau begitu nanti kalau enggak ada kudrat, enggak ada iradat, enggak ada ilmu, adanya cuman zat. Adanya cuman zat. Lalu kemunculannya alam terjadi dengan apa? Dengan zatnya. Berarti dengan elat kalau begitu. Atau dengan tobi. Api nempel kertas, apinya membakar. Berarti zatnya yang bekerja, begitu loh. Tangan bergerak, cincinnya ikut bergerak. Yang menggerakkan siapa? Tangannya, berarti elat namanya.
bi ghairil iradah, kalau begitu tanpa adanya kemauan dari yang menciptakan. Ini justru tambah batal lagi, menisbatkan penciptaan alam tanpa adanya sifat ma'ani dinisbatkan kepada zatnya, berarti kemunculan alam karena elat dari zatnya, tabi'ah dari zatnya. Ini malah tambah parah batalnya. Maka ini seperti siapa? Pendapatnya para tabi'iyun, ahli tabi'ah. Siapa mereka? Ahli adi, yang menisbatkan alam ini terjadi dengan sendirinya. Apa kata musonif? La'anahumullah, orang-orang yang terlaknat saja yang punya paham seperti itu. Coba, yang menisbatkan bahwa tidak ada pencipta alam ini bersifat dengan iradah, dengan kudrat, dengan ilmu, bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya, tidak karena dikehendaki. Oh, ini batal, pemahaman yang rusak. Maka pemahaman seperti ini, mereka adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala kalamil musannif mabniun ala batlanil illah wa tabi'ah. Ini dibangun atas dasarnya mustahil penciptaan alam karena ilah dan tabi'ah. Kalau mustahil penciptaan alam dengan ilah dan tabi'ah, berarti harus dengan iradah. Kalau harus pakai iradah, berarti adanya sifat pada zatnya. Bagaimana kalau nggak ada sifat iradah bisa menghendakinya sesuatu atas penciptaan alam semesta? Fala yarudu alaihi ma dzakara hatta yahtajul jawabi anhu, maka enggak usah dijawab lagi, udah jelas goblok begitu maksudnya. Ini menurut pemikirannya kita. Lah bagi mereka, oh enggak, ini pemahaman kami, makanya kita terpisah gitu loh. Lah ini masalah ini menjadi sebab kafir apa enggak? Ini yang jadi permasalahan. Khilaf itu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Asal jangan khilaf yang jadi sebab kafir. Khilafnya fil i'tiqad kan berat. Kalau khilaf dalam furu'iyah enggak ada masalah. Satu mau tahlil, satu enggak tahlil. Satu mau pakai kunut, satu enggak kunut. Satu tahiyatnya begini, satu lurus. Kamu enggak tahiyat, enggak apa-apalah. Enggak pakai jari, enggak apa-apa. Wong itu hukumnya sunnah bukan wajib. Wajibnya apa? Ngucapin asyhadu, kamu wajibnya begitu. Udah pakai jentik juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, ntar yang satu ngasih jempol gimana loh? Enak aja pakai jempol. Ya kalau ompong kayak kamu nggak apa-apa. Gua nggak ada ininya ya jendek lah. Lah kalau apa? Kalau dinisbatkan khilafnya khilaf di dalam akidah, ini menyebabkan kekafiran. Ini yang jadi permasalahan gitu loh. Ini khilafnya khilaf apa? Maka kata ulama, siapa yang menolak sifat ma'ani hukumnya kafir. Coba. Sifat ma'ani itu ijma'nya ulama gitu loh. Mana dalil adanya sifat ma'ani? Ijma'nya ulama. Ditolak kafir menurut ijma' gitu loh. Makanya ini perbedaan yang jadi pokok permasalahan akidah. Lah kafirnya di mana? Ini masalah lagi. Kalau kafir di dunia, berarti kamu nggak boleh sholat sama dia, kamu nggak boleh kawin sama dia, kamu nggak boleh ngubur dia di kuburan kita. Ini masalahnya begitu. Kalau ini masalah, kalau di akhirat gimana? Oh resmi, itu nggak ada khilaf. Kalau mereka di akhirat neraka itu nggak ada khilaf bagi ahli sunnah. Lah khilafnya di mana? Khilafnya di dunia. Apakah mereka termasuk kafir atau termasuk dosa fasik gitu loh.
Lah, yang paling aman bagaimana? Yang paling aman kita tetap melihat mereka dengan 3 ahlul kiblat. Yang pertama, mereka ahlul kiblat, mereka masih bersama dengan orang-orang muslim, mereka masih peduli sama orang muslim, masih bergaul sama orang muslim. Ini ada yang jadi pertimbangan kita agar tidak terjadi permasalahan yang lebih luas. Jangan sampai masalah intern ini kemudian seperti sekarang jadi tampak perpecahan dalam tubuhnya orang Islam, satu gontok-gontokan sama yang lainnya. Kalau kita bisa, maka ketika masih ahlul kiblat, maka kita anggap mereka berdosa dengan punya paham seperti itu. Tapi pendapat ulama sebagaimana dalam kitabnya Sulam Taufik, dalam kitab yang lainnya, siapa yang menolak sifat ma'ani yang diputuskan ulama, maka mereka hukumnya adalah kafir, mereka murtad. Andai mereka telah bersyahadat, mereka harus mengulangi syahadatnya kembali dan mengakui Allah bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Ini dalilnya namanya dalil akli. Dalil ini lebih kuat. Kenapa? Karena nyata kelihatan wujudnya alam. Yang akan datang insya Allah kita akan bahas dalil berikutnya, yaitu sifat sama, basor dan kalam, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la la dha ashrafna fatub alaina tauba sili kulli hauba wa astur lana aurati wa amini rawati Aghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma' mina Rabbi isma fadlan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulih Kuli suli salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tanzi suhbi walhamdulillahi bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.